Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Lanjutkan dengan peningkatan. Kedatangan prajurit masa depan saja telah membawa gelombang kekuatan sedemikian rupa sehingga penjelajah peradaban segera mencapai tingkat yang lebih tinggi. Yang Ki dapat merasakan bahwa ada potensi besar di sini, namun dia tahu bahwa sekarang bukanlah waktu dan tempatnya. Untuk saat ini, jangan lakukan peningkatan apapun. Lanjutkan menyimpan daya. Komputer fotonik segera memenuhi perintah, dan listrik terus mengalir ke dalam reaktor. Bahkan orang-orang di Sage Monarch Heaven dapat merasakan perkembangan yang mendalam, tetapi Yang Ki tidak fokus pada hal-hal seperti itu sekarang. Bagaimana saya bisa melewati lorong itu dan ke dunia masa depan? Saya harus menyelamatkan ibu, bibi susu, dan guru. Kurasa aku hanya harus menunggu waktuku untuk saat ini. Prajurit masa depan ada di sini, dan lebih banyak kekuatan dari masa depan dipamerkan. Gemuruh. Prajurit masa depan pertama yang tiba berada di Mesya yang memancarkan kekuatan luar biasa yang bahkan Dewa Iblis kuno pun tidak bisa menandinginya. Dada Mesya menampilkan kepala harimau, dan helmnya tampak seperti kepala naga. Spauldar di bahunya menyerupai Gobblewox, dan penutup lututnya tampak seperti kepala chimera. Potongan sikunya seperti kepala orang gila, ikat pinggangnya adalah singa emas dengan rahang menganga, dan sepatu botnya tampak seperti anaconda. 1. Prajurit ini sepertinya berdenyut dengan gen dari semua jenis dewa kekacauan primal, dan saat memasuki dunia abadi Brahman dia melihat ke August Patriarch Proudwing dan yang lainnya. August Patriarch Proudwing mengeluarkan teriakan kegembiraan. Dengan prajurit masa depan, kita bisa membantai makhluk abadi dan menaklukkan dunia abadi. Salam, semuanya, kata prajurit masa depan dengan suara kisi-kisi yang terdengar seperti gesekan logam dengan logam. Tanpa gembar-gembor lebih lanjut, ia memasuki sungai Brahman dan terbang menuju formasi pertahanan yang didirikan oleh orang-orang tua dari Liga Pertahanan Dao. Tampaknya tidak terkesan, prajurit masa depan melepaskan serangan. Yang Ki tahu bahwa formasi itu pasti akan menghancurkan surga legiun dewanya, tetapi mereka tidak memiliki efek sama sekali pada Mesya prajurit masa depan. Sambil melolong, prajurit masa depan menghancurkan tinjunya ke salah satu formasi dan mengeluarkan beberapa Patriarch Godmeat semudah dia memanen wortel. Bang! Bam! Ledakan! Para Patriarch Godmeat dihancurkan dengan pasti seolah-olah mereka adalah telur ayam, dan formasi mantranya runtuh. Neraka yang aneh. Iblis celaka. Teriak para patriark lain dari Liga Pertahanan Dao saat mereka melepaskan serangan pedang suci. Sementara itu, lebih banyak pejuang masa depan datang untuk bergabung dalam pertempuran. Darah berjamaah dewa seperti hujan saat pertempuran jarak dekat pecah di mana-mana, dan lebih banyak pejuang masa depan muncul dari lorong. Sementara itu, kekuatan dunia abadi Brahman tumbuh begitu kuat sehingga membentuk sesuatu yang tampak seperti cangkang emas di sekitar dunia abadi, membuat tempat itu terlihat seperti kastil yang sangat besar. Dalam beberapa hal, itu benar-benar mirip dengan Cruiser of Civilization. Itu hampir bukan dunia abadi lagi, melainkan bidang keberadaan yang terbentuk dari sains dan teknologi masa depan. Pada saat yang sama, ia masih memiliki kekuatan Dao abadi. Retakan, jepret, tiba-tiba, sambaran petir dewa turun dari atas, menyebabkan dunia abadi Brahman bergetar. Yang Ki mendongak, dan yang mengejutkan dia melihat seorang Taois yang maha kuasa, penuh dengan kekuatan alam semesta itu sendiri. Jelas itu adalah Godmeat divisi ke-7 atau ke-8 yang telah turun dari dunia abadi yang jauh lebih tinggi untuk memberikan bantuan. Sekarang, konflik telah jauh melampaui tingkat yang dapat diikuti oleh Yang Ki. Aku harus pergi dari sini, pikirnya. Kalau tidak, aku akan berakhir terbunuh. Dia tahu dia harus segera pergi, tetapi sebelum dia melakukannya, dia ingin melakukan satu upaya terakhir untuk menyerap kekuatan sebanyak yang dia bisa. Tentu saja, dia harus sangat berhati-hati tentang bagaimana dia melakukannya. Saya pikir sekarang adalah waktu untuk menggunakan medali warisan Raja Immortal Slayer. Tuan Muda Daun dapat menggunakan bagan Raja Dunia Segudang untuk masuk ke dunia abadi Brahman, jadi aku harus memancingnya ke sini. Itu benar akan membuat segalanya menjadi kacau. Dan saya bisa mengambil keuntungan dari itu untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan, bahkan mungkin mengalahkan Tuan Muda Daun. Tentu saja, aku harus membiarkan dia bertarung dengan petarung masa depan sampai dia berada di kaki terakhirnya, lalu menyerang di menit terakhir dan memberikan pukulan fatal. Setelah beberapa saat berpikir,
Yang Qi menggunakan kekuatan fragmen penjelajah peradabannya untuk diam-diam menyelinap ke Institut Brahman dan menuju ke jantung Brahma. Itu adalah area terlarang di Institut, dan tempat yang saat ini dipenuhi dengan kekuatan besar. Namun, sekarang adalah kesempatan terbaiknya jika dia menunggu pertempuran menjadi tenang, dia pasti akan ketahuan. Mempertimbangkan bahwa banyak entitas maha kuasa bergabung untuk menyerang dunia abadi Brahman, siapa yang mungkin akan berhenti untuk mempertimbangkan bahwa ada sesuatu yang terjadi di dalam pertahanannya. Kekuatan murni ini sangat kuat. Yang Qi berpikir saat dia tetap berada di dalam flat verse dan menghasilkan tumpukan batu kekuatan. Batu kekuatan yang bisa dia buat berkat dunia masa depan setara dengan apa yang tersedia dari dunia dewa. Mereka jauh melampaui kekuatan surga Tusita. Saat ini, dia seperti semut kecil yang perlahan menggerogoti tanggul besar. Tentu saja, dia benar-benar ingin masuk cukup jauh ke dalam untuk mencapai hati Brahma. Kekuatan di area itu begitu luar biasa dan murni sehingga bahkan Yang Qi tidak mampu membungkus pikirannya di sekitarnya. Dia melihat kristal seperti Ra dari masa depan yang tampak hampir seperti berlian. Dia benar-benar telah membaca tentang benda-benda seperti ini, dan tahu bahwa itu adalah kristal dewa. Dengan mengasimilasi mereka, seseorang dapat memperoleh kekuatan langsung dari dunia dewa. Dengan ini, cadangan kekuatan Cruiser of Civilization bisa mencapai tingkat yang lebih luar biasa. Setelah mencapai tingkat 1/100 juta, peningkatan lebih lanjut akan datang jauh lebih lambat, dan masing-masing akan membutuhkan begitu banyak kekuatan sehingga Yang Qi tidak yakin bagaimana menghitungnya. Faktanya, dalam keadaan normal itu mungkin tidak mungkin. Dia semakin dekat dan dekat dengan inti kekuatan, dan pada titik tertentu dia tiba-tiba mendapat inspirasi dan melepaskan beberapa kekuatan pembunuh abadi. Kekuatan pembunuh abadi adalah sesuatu yang sangat misterius, dan hanya orang dengan medali warisan Raja Pembunuh Abadi yang dapat mendeteksinya. Seperti yang diharapkan, kembali ke Mehwave Heaven, Tuan Muda Daun tiba-tiba berdiri. Saudara-saudara, dia memerintahkan, Anda terus berjuang di sini di surga Mehwave. Hapus semua Mehfog dan dapatkan fragmen Cruiser of Civilization. Saya baru saja merasakan salah satu medali warisan Raja Immortal Slayer. Aku harus mendapatkannya. Gemuruh. Dia mengambil langkah maju dan menembus ruang waktu, sampai dia berada tepat di lokasi pertempuran antara Liga Pertahanan Dao dan dunia abadi Brahman. Segera, ekspresi ketakutan melintas di wajahnya. Betapa malapetaka. Surga Tusita kita meramalkan bahwa hal seperti ini akan terjadi. Ruang waktu telah dibalik dan dunia masa depan telah datang untuk melemparkan langit dan bumi ke dalam kekacauan awal. Legiun para dewa tewas. Ketika para dewa mengalami kelahiran kembali nirwana, sebuah peradaban baru akan sekali lagi lahir. Dan medali warisan Raja Immortal Slayer ada di sini, aku harus mendapatkan mereka. Siapa yang peduli dengan dunia masa depan? Bisakah mereka melakukan sesuatu untuk menghentikanku? Mengaburkan menjadi gerakan, dia berubah menjadi pedang setajam silet yang menebas langsung ke dunia abadi Brahman. Sebuah penyergapan. Ini sangat kuat. Sungguh musuh yang kuat. Cepat dan blokir jalannya. Sungai Brahman bahkan tidak bisa menghentikannya. Dia pasti menggunakan beberapa item dewa yang tak terkalahkan. Tiba-tiba, sejumlah pejuang masa depan keluar dari lorong yang gelap gulita, berkerumun ke arah Tuan Muda Daun seperti belalang. Bodoh amat dan mati, Tuan Muda Daun berteriak. Bahkan saat dia melihat sekeliling mencoba menemukan medali warisan Raja Immortal Slayer, dia melepaskan serangan tinju yang menghantam beberapa prajurit masa depan dan menyebabkan mereka meledak. Namun, pemimpin prajurit masa depan dengan cepat pindah untuk menghalangi jalan Tuan Muda Daun. Medali warisan Raja Pembunuh Abadi Bagan Raja Myriad Words, serahkan mereka sekarang, atau mati. Tuan Muda Daun menanggapi dengan ledakan tawa. Itu saya lain. Saya tidak percaya Anda akan mencoba menggunakannya. Apa lelucon? Bersiaplah untuk tidak ada lagi. Perkelahian besar-besaran pecah. Tuan Muda Daun tidak menahan apapun sama sekali. Saat dia bertarung, lubang cacing muncul di atasnya yang meletus dengan kekuatan raja, mengambil bentuk klon yang tak terhitung jumlahnya yang kemudian dia kirim ke medan perang. Dia jelas jauh lebih kuat daripada saat pertama kali Yang Qi bertemu dengannya. Mengerikan, pikir Yang Qi. Dia pasti seorang Godmid divisi ke-7 atau ke-8. Saat kamu menambahkan kekuatan dari medali warisan Raja Immortal Slayer dan Myriad Words Monarch Chart, aku pasti tidak akan bisa mengalahkannya tanpa terluka parah dalam prosesnya. Dan bahkan kemudian, kemenangan tidak akan dijamin. Hanya dengan melihat apa yang terjadi menyebabkan jantung Yang Qi berdebar ketakutan. Untungnya, dia telah menggunakan segel Legiun Dewa untuk menutupi aura medali warisan Raja Immortal Slayer. Sementara itu,
Ia terus bergerak lebih dalam menuju hati Brahma. Dia sudah berada pada titik di mana fluktuasi energi dapat membunuh Gatmit divisi kelima atau keenam. Untungnya, segel Legiun Dewanya melindunginya dari bahaya dan memungkinkannya untuk lebih menyerap kekuatan. Saya akhirnya di tempat di mana saya bisa mendapatkan kristal dewa. Dia sekarang sangat dalam sehingga dia hampir tidak bisa bergerak. Di depannya ada sejumlah kristal dewa. Di sini, kekuatan dunia masa depan menghancurkan hati Brahma, menyebabkan banyak kristal kekuatan seperti itu muncul, semuanya berdenyut dengan cara yang melampaui apapun dari dunia abadi. Kristal Mahadewa, di sini, di depanku. Jika saya bisa mendapatkan banyak dari mereka, saya akan berada dalam posisi yang jauh lebih baik. Saya bisa keluar dari sini dan menunggu dunia masa depan, Liga Pertahanan Dao, dan Tuan Muda Daun untuk bertarung habis-habisan, lalu melompat pada menit terakhir untuk memanfaatkan situasi. Dalam hal pergi ke dunia masa depan, basis kultivasi saya jelas terlalu lemah saat ini. Saya pasti harus menjadi Gatmit bahkan sebelum saya mempertimbangkannya. Dan entah bagaimana saya perlu mendapatkan 3 medali warisan Tuan Muda Daun, jadi saya memiliki total 6. Saat dia melangkah lebih dalam, dia akhirnya menabrak kristal dewa. Tanpa ragu-ragu, dia mengirimkan beberapa kehendak ilahi untuk membungkus kristal itu. Namun, segera setelah dia melakukannya, sebuah keinginan besar, kuno, dan sunyi akan muncul dari kristal, seperti sesuatu dari kekacauan awal itu sendiri. Dalam beberapa saat, dia mendapati dirinya tidak mampu bergerak. Bahkan Cruiser of Civilization dikunci. Apa yang sedang terjadi, pikirnya kaget. Kehendak memasuki lautan kesadarannya dan tampak di ambang keinginannya sendiri. Namun, begitu mencapai dahinya, segel Legiun Dewa tiba-tiba melepaskan kekuatan dewa yang tak terbatas dan melahap kehendak yang melanggar batas. Dengan segel Legiun Dewa yang tak terkalahkan di dahinya, tidak ada serangan dari luar yang akan berpengaruh padanya. Segel Legiun Dewa yang tak bernasib. Apa yang kamu lakukan di sini? Jangan bilang ini takdirku. Tiba-tiba, Yang Qi merasa seperti segala sesuatu di sekitarnya berputar dan menyadari bahwa dia berada dalam beberapa aspek kuno dari kekosongan. Tepat di depannya ada jantung besar yang berdenyut. Tak satu pun dari kekuatan atau serangan luar yang berpengaruh padanya di sini, dan tak seorang pun dari dunia masa depan bisa melihatnya. Suara dari beberapa saat yang lalu datang dari hati itu. Apa yang baru saja terjadi? Yang Qi berpikir, dengan cepat memadamkan kepanikan yang muncul dalam dirinya beberapa saat yang lalu. Kamu adalah kehendak Dewa Brahma, bukan? Dia berkata. Kamu harus. Saya memiliki sepertiga dari segel Legiun Dewa, dan saya adalah yang tak bernasib. Anda dipenjara di sini oleh kekuatan dunia masa depan. Aku bukan musuhmu. Faktanya, aku adalah musuh dunia masa depan. Kenapa kita tidak berteman saja? Terperangkap pada saat itu, Yang Qi hampir tidak punya waktu untuk mempertimbangkan fakta bahwa dia berkomunikasi dengan kehendak hati Brahma, dewa yang sebenarnya. Ini bukan dewa palsu, bukan Gatmit dengan keilahian virtual. Ini adalah dewa, dengan keilahian sejati seseorang yang bisa hanyut selamanya melalui sungai waktu. Yang tersisa hanyalah hati, tetapi kehendak dewa masih ada, dan kekuatan yang berdenyut dapat menghancurkan apa saja dan segalanya. Itu jelas sesuatu yang Yang Qi sendiri tidak bisa melawan. Menjadi teman denganmu, nak kehendak kuno Brahma tampak tersenyum. Saya akan mengatakan bahwa, saat ini, Anda sekitar 1 kuadriliun lebih kuat dari saya. Bahkan jika Anda sepenuhnya mendukung fragmen Cruiser of Civilization yang Anda miliki, Anda tetap tidak akan cocok untuk saya. Dan kamu mau berteman denganku? Aku belum pernah mendengar tentang manusia yang berteman dengan dewa sebelumnya. 1. Saya ditakdirkan untuk menjadi dewa, jawab Yang Qi percaya diri. Segel Legiun Dewa jatuh padaku dan itu cukup bukti, bukan? Dia ingin memastikan dia tidak terdengar lemah dengan cara apapun. Di sini, pada saat ini, ketika api perang akan menelan seluruh surga, Dewa Brahma telah memanggilnya. Dalam situasi putus asa seperti ini, bukan waktunya untuk duduk-duduk memikirkan kemungkinan dan konsekuensi. Sebaliknya, dia akan berhati-hati terhadap angin dan melihat apa yang sebenarnya diinginkan hati Brahma. Ini adalah hal yang aneh bahwa kamu memiliki segel Legiun Dewa, nak. Bahkan saya tidak yakin mengapa Anda memilikinya. Berdasarkan pemahaman saya, segel itu dibagi menjadi 3 bagian. Seseorang beristirahat selamanya di era purba, 1 ada di masa sekarang, dan 1 ada di masa depan. Mereka yang ada di masa lalu dan masa depan jatuh ke tangan 2 entitas yang tak terkalahkan dan maha kuasa di sana. Kau pasti yang terlemah dari ketiganya. Sangat lemah sehingga Anda hampir tidak layak disebut. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa Tuan yang berdaulat kuno akan mengatur hal-hal dengan cara ini. Namun,
Itulah pengaturannya, dan pasti ada alasan untuk itu semua. Saya seharusnya tidak berani mempertanyakan hal-hal seperti itu. Karena Anda memiliki segel Legiun Dewa, mengapa Anda tidak mempertimbangkan untuk membuat kesepakatan dengan saya? Kesepakatan macam apa, kata Yang Qi? Aku butuh bantuanmu, jawab Brahma. Dulu, aku bertempur dengan Raja Pembunuh Abadi dan 71 saudaranya. Saya hilang, dan terpotong-potong, dengan mayat saya tersebar di berbagai lokasi. Hatiku ada di sini, kepalaku ada di dunia masa depan, dan anggota tubuhku berada di berbagai rerun Mahadewa Dewa kuno. Adapun tubuh saya, itu di kedalaman dunia abadi yang sangat besar. Semuanya disegel, dan aku butuh bantuanmu untuk membebaskan diri. Apa yang kamu katakan hanya ketika tubuh saya dikembalikan ke keadaan utuh, saya dapat dibangkitkan dan akhirnya kembali ke dunia dewa. Temukan potongan tubuhmu, saya tidak berpikir saya cukup kuat untuk melakukan itu. Yang Qi langsung tahu bahwa itu adalah tugas yang mustahil. Mungkin di masa lalu dia akan memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan bahwa dia bisa melakukannya, tetapi sekarang dia telah melihat secara langsung betapa kuatnya hati ini, dia menyadari bahwa kepercayaan seperti itu hanyalah angan-angan. Sepertinya dia sedang bermimpi. Disinilah dia, mencoba membuat kesepakatan dengan dewa yang sebenarnya. Itu bukan sesuatu yang saya harapkan terjadi dalam semalam, jawab Brahma. Saya bisa menunggu. Plus, saya akan menghadiahi Anda, ke titik di mana Anda bahkan bisa mencapai kenaikan dewa. Saat ini, Anda adalah manusia demoliser. Itu benar-benar terlalu lemah. Dan ketika Anda mencapai tingkat Gatmit, Dao Surga akan marah, mengirimkan kesengsaraan yang akan sangat sulit untuk diatasi. Tubuh kedagingan Anda dan pencerahan Anda berada di luar tempat yang seharusnya. Bagaimana dengan ini? Bantu aku dengan tugas pertama bepergian ke dunia masa depan, menemukan kepalaku, dan membuka segelnya. Aku bahkan bisa memberimu koordinatnya. Untuk membantu, saya akan memberi Anda kekuatan tak terbatas yang akan sepenuhnya memperkuat fragmen Cruiser of Civilization itu. Jika Anda mencoba melakukannya sendiri, Anda mungkin tidak akan pernah berhasil. Oh, jadi tugas pertama adalah pergi ke dunia masa depan dan Anda akan memberi saya petunjuk. Yang Qi mengangguk. Tentu saja, jika dia mengikuti rencana ini, dia akan bisa mencari keuntungannya sendiri. Aku perlu menyalakan Cruiser of Civilization terlebih dahulu, kalau tidak aku tidak akan pernah berhasil melewati lorong ruang waktu ke dunia masa depan. Baiklah, nak, ingat janjimu. Saya akan menggunakan kekuatan saya untuk mengumpulkan semua kristal dewa di daerah tersebut. Mereka mengandung kekuatan dari dunia masa depan, serta kekuatan dewaku sendiri. Satu kristal saja sudah cukup untuk menyediakan 1/100 triliun kekuatan yang dibutuhkan oleh fragmen Cruiser of Civilization itu. Seharusnya ada cukup di sini. Kehendak Brahma menyebar dan banyak kristal dewa mulai terbang menuju tangan Yang Qi. Biasanya, kamu tidak akan pernah bisa mengumpulkan kristal dewa ini, karena letaknya terlalu dekat dengan hatiku. Selanjutnya, Cruiser of Civilization adalah salah satu mesin terbesar yang diciptakan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi Lord of Civilization, yang memerintah peradaban mekanik kuno di masa lalu. Itu bukan item dewa atau harta magis. Itu melampaui item dewa, dan fakta bahwa kamu mendapatkannya menunjukkan bahwa takdir menjagamu. Mudah-mudahan, Anda dapat menemukan lebih banyak pecahan kapal penjelajah. Penguasa peradaban adalah dewa yang melampaui sebagian besar dari kita. Dia mencapai puncak yang hanya bisa dicapai oleh sedikit orang, tingkat dewa tertinggi. Pergi sekarang. Ketika Anda mencapai level Gatmit, kembalilah ke sini dan saya akan membantu Anda pergi ke dunia masa depan untuk mencari kepala saya yang tersegel. WHIZZZ. Sebelum Yang Qi bisa bereaksi, gelombang kekuatan yang sangat besar melilitnya dan membawanya melalui alam semesta sampai dia jauh dari dunia abadi Brahman. Besar, Yang Qi berpikir saat dia melayang jauh dari medan perang. Meskipun dia senang, dia sekarang memiliki misi yang sangat penting untuk Dewa Brahma, sesuatu yang pasti tidak bisa dia anggap enteng. Brahma tidak memaksanya untuk membuat janji apapun, juga tidak membicarakan hukuman apapun. Tetapi jika seorang dewa ingin menghukum manusia, itu akan menjadi tugas yang sederhana. Dan Yang Qi tidak memiliki segel Legiun Dewa yang lengkap. Dia melihat ke belakang dan bisa melihat energi vital yang melonjak dan cahaya pedang yang menyilaukan. Jelas bahwa dunia masa depan tertanam kuat di dunia abadi Brahman sekarang, dan banyak dunia abadi telah datang untuk berperang. Dewa jatuh ke kiri dan ke kanan, dan momentum dunia masa depan berlanjut. Saat ini, Yang Qi tidak khawatir. Ada banyak ahli di antara dunia abadi. Bahkan pesawat abadi tingkat tinggi sebanyak pasir abadi alam semesta. Sudah ada dunia abadi peringkat 20 yang terlibat,
dan dunia peringkat 30 akan segera masuk juga. Akhirnya, ledakan kemauan mulai menyebar, sebuah pesan yang dikirim oleh entitas yang maha kuasa dari Liga Pertahanan Dao. Dunia masa depan yang kejam telah menyerbu. Siapapun yang mengolah Dao keabadian, baik Anda benar atau jahat, datang membela. Bencana telah datang. Dao surga runtuh dan alam semesta akan segera terbalik. Semua kultivator memiliki tanggung jawab untuk bersatu selama masa krisis ini. Setiap pembudidaya ambisius di luar sana harus bergabung dengan Liga Pertahanan Dao. Setiap pembudidaya yang bertarung dengan baik akan menjadi murid Liga Pertahanan Dao, atau bahkan seorang penatua. Anda akan memiliki akses ke harta magis dan sumber daya budidaya yang tak ada habisnya. Dan mereka yang membunuh prajurit masa depan dapat menyerap konstitusi mereka untuk mendapatkan kekuatan dari masa depan. Yang Qi tersenyum dingin. Jelas, mereka merekrut umpan meriam, dan itu adalah kesempatan sempurna baginya untuk menjadi bagian dari Liga Pertahanan Dao. Tentu saja, dia tidak ingin menjadi umpan meriam. Dia akan menjadi penatua dan sebagai hasilnya, dia mendapatkan hadiah yang mahal. Perang telah datang, dan tidak ada dunia abadi yang aman. Sejauh menyangkut Yang Qi, medan perang adalah tempat terbaik untuk mendapat untung, dan cara terbaik untuk mencari kesempatan untuk mencapai dunia masa depan. Aku ingin tahu apakah Tuan Muda Daun masih di tengah pertempuran. Atau apakah energinya yang sebenarnya mulai menipis jelas butuh banyak darinya untuk melawan Mehwave Heaven. Bagaimana dia bisa begitu penuh energi? Dia menarik gambar Tuan Muda Daun di layar komputer fotonik dan melihat bahwa dia tampak bersemangat seperti pada awalnya. Jelas, dia memiliki semacam obat ilahi yang dapat memulihkan semangat dan energinya. Entah itu, atau dia memiliki harta magis yang tidak diketahui. Tuan Muda Daun menyimpan terlalu banyak rahasia, sehingga Yang Qi tidak percaya diri untuk bisa mengalahkannya dalam pertarungan sekarang. Dan saat ini, sepertinya tidak mungkin untuk mengambil medali warisannya. Namun, satu keuntungan yang dimiliki Yang Qi adalah, berkat komputer fotonik, dia bisa diam-diam mengamatinya kapan saja. Juga, dia selalu bisa merasakan lokasi umumnya berkat medali warisan. Tetapi karena segel Legiun Dewa, Tuan Muda Daun tidak bisa merasakannya. Seperti yang dikatakan, jika Anda mengenal diri sendiri dan mengenal musuh Anda akan selalu menang. Jadi Yang Qi akan menggunakan setiap skema dan trik dalam bukunya untuk mendapatkan informasi tentang Tuan Muda Daun. Tentu saja, tugas terpenting yang ada adalah meningkatkan kultivasinya dan menjadi lebih kuat. 1. Saat ini, baik dia dan klonnya adalah penghancur purbakala tahap ke-8. Dengan kata lain, mereka adalah kaisar abadi. Dan segera, mereka akan mencapai tahap ke-9 Dao Demolishing, yang merupakan titik tertinggi di tingkat Demolishing. Perbedaan antara tahap ke-8 dan ke-9 sangat besar, lebih dari perbedaan normal antara dua tingkat yang berbeda. Bagaimanapun, seseorang membentuk hati Dao di tahap ke-9 kadang-kadang disebut buah Dao yang mengarah ke subdivisi lain dari 9 tingkat. Saat garis-garis Dao muncul di jantung Dao, yang satu maju lebih jauh menuju puncak. Tentu saja, puncaknya adalah 9 kelurusan, setelah itu seseorang bisa menembus ke tingkat Gatmit. Sampai sekarang, Yang Qi belum membentuk hati Dao. Melakukannya adalah pencapaian besar yang pada dasarnya setara dengan menciptakan kekuatan ganda, dan akan menghasilkan peningkatan kekuatan 10 kali lipat, atau bahkan mungkin 100 kali lipat. Sayangnya, sangat sulit untuk membuat hati Dao, dan itu membutuhkan kombinasi kekuatan besar, hukum magis, dan kemauan. Untungnya, Yang Qi memiliki banyak koleksi sumber daya, termasuk kristal dewa yang diberikan kepadanya oleh Dewa Brahma. Dia juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang kedalaman kekuasaan itu sendiri. Dan saat komputer fotoniknya dibuka lebih jauh, dia semakin sadar akan bagaimana gen, energi vital, sains, dan teknologi bekerja bersama, yang memberinya manfaat kultivasi lebih lanjut. Karena itu, menerobos ke tingkat penghancur Dao seharusnya tidak menjadi masalah besar baginya. Maka dia menemukan tempat di kedalaman badai spasial alam semesta, di mana dia menyegel dirinya dalam pengasingan. Dia harus sangat berhati-hati selama sesi kultivasi ini, tetapi pada saat yang sama dia tidak sabar untuk melihat transformasi apa yang akan terjadi dengan kekuatan God Mammoth penghancur neraka ketika dia mencapai terobosannya. Dan seberapa jauh dia akan mencapai, mengingat cadangan yang telah dia bangun. Dalam hal kesengsaraan yang akan datang, dia tidak khawatir tentang hal itu. Kemarahan Dao surga bisa dikalahkan dengan serangan tinju sederhana, dan biasanya berubah menjadi aliran nutrisi yang besar. Saat dia memulai sesi kultivasinya, berbagai kemampuan Cruiser of Civilization mulai ditingkatkan dan sistem kapal mencapai level baru.
Itu adalah hal yang baik bahwa Yang Qi telah menahan diri dari peningkatan ini kembali ketika dia mencapai tingkat kekuatan yang diperlukan kembali di dunia abadi Brahman. Ternyata, fluktuasi yang dilepaskan sangat signifikan. Badai listrik mengamuk di sekitar pesawat ruang angkasa dan komputer fotonik berkedip saat mereka menghasilkan proyeksi ilusi yang cerdas. Ini adalah fungsi tingkat tinggi dari komputer fotonik, makhluk hidup sebenarnya yang dihasilkan dari data mentah. Karena strukturnya, mereka mampu mencapai kecepatan yang luar biasa. Sistem pendukung kehidupan beroperasi penuh. Sistem genetik beroperasi penuh. Senjata dan sistem tenaga beroperasi penuh. Sistem mecha dan kapal perang beroperasi penuh. Sistem pertahanan dan perisai beroperasi penuh. Sistem hyperdrive beroperasi penuh. Sistem replikator beroperasi penuh. Sistem diagnostik beroperasi penuh. Yang Qi sangat senang mendengar laporan yang datang dari berbagai komputer fotonik. Dan ini bahkan sebelum dia menyerap kristal dewa. Setelah itu terjadi, tidak ada yang mengatakan seberapa jauh Cruiser of Civilization akan maju. Mengabaikan senjata dan sistem tenaga untuk saat ini, dia memusatkan perhatiannya pada sistem genetik. Pindai saya dan analisis genetika saya. Yang Qi sekarang memanfaatkan sains dan teknologi paling canggih dari zaman kuno, menggunakannya untuk menganalisis dirinya sendiri, dan kekuatan God Mammoth penghancur neraka, dengan harapan pemahaman yang lebih baik tentang dirinya sendiri. Seberkas cahaya menyapu dirinya dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan komputer fotonik mulai melaporkan. Gen sempurna yang melampaui hukum magis para dewa. Saat ini dalam keadaan prototipe. Kekuatan ganda belum dibuat. Inti daya diaktifkan. Inti sempurna. Hati Dao, tidak cukup, pulih, mengisi kembali. Bahkan ketika kata-kata itu bergema, komputer fotonik memproyeksikan gambar Yang Qi yang telah diambil dari 6 sudut hyperdimensional yang berbeda. Segala sesuatu tentang dia terlihat, termasuk fluktuasi energi vitalnya dan kombinasi gen, antara lain. Jadi begitulah. Jadi yang ini bagaimana? Kekuatanku dari God Mammoth penghancur neraka belum lengkap. Saya memiliki dasar hukum magis yang sempurna, tetapi saya tidak lengkap. Faktanya, saya hanya sepertiga dari apa yang saya bisa. Berkat analisis ini, banyak area kebingungan sebelumnya dalam kultivasi telah dibersihkan. Banyak hal yang diperjelas, seolah-olah dia tiba-tiba diberi akses ke cermin yang memantulkan dirinya dengan sempurna. Dia bahkan memiliki jawaban atas pertanyaan yang tidak dia sadari ada. Seketika, Yang Qi merasa seolah-olah dia mengerti segalanya dengan lebih jelas. Dia menyadari bahwa dalam hal meningkatkan kehendak ilahi, kemampuan psikis, kekuatan, energi, kemauan, pikiran, vitalitas, dan darah, semuanya adalah faktor internal. Yang Qi tertawa terbahak-bahak. Tidak ada kekuatan dari Cruiser of Civilization yang akan membantu saya. Berkat analisis itu, saya sekarang memahami diri saya dengan cara yang tidak akan pernah diberikan oleh 10.000 tahun perenungan. Itu seperti pepatah kuno mencari Dao saat fajar, mati terpenuhi di malam hari. 2. Apa yang tidak dimiliki Yang Qi bukanlah kekuatan, tetapi pencerahan. Pil-pil abadi, obat-obatan ajaib, mayat-mayat dewa iblis, tidak ada dari hal-hal itu yang akan sangat membantunya. Dia perlu memahami dirinya sendiri. Bahkan kekuatan dari dewa tidak akan membantu. Namun, begitu dia sepenuhnya memahami dirinya sendiri, tidak ada yang bisa menghentikannya. Berkat analisis ini, dia sekarang menyadari bahwa dia hanya memiliki sepertiga dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka, dan bahwa aspek lainnya ada di dua bagian lain dari segel Legiun Dewa. Hanya dengan menyelesaikan segel Legiun Dewanya dan memperoleh warisan penuh dari tuan-tuan yang paling penting, dia benar-benar dapat maju dengan pesat. Pada saat itu, dia akan melampaui hukum magis para dewa dan mengantarkan peradaban baru. Dao hati, bentuk. Sekarang adalah waktu untuk mulai membentuk hati Dao-nya. Sebenarnya, berkat ledakan pencerahannya yang tiba-tiba dari beberapa saat yang lalu, dia telah menembus Dao Demolishing. Dia sudah menyatukan darah intisari dan energi vitalnya menjadi rumpun, yang merupakan buah Dao yang sedang diseduh. Buah Dao tak bernasib. Kehendak ilahinya berkedip seperti kilat dan semburan energi vital melonjak di atas kepalanya, di mana itu berbentuk sesuatu yang tampak seperti buah dan hati, namun bukan keduanya. Itu berdenyut dengan aura keabadian, dan sepertinya, jika meledak ke tempat terbuka, itu akan memutar dan mendistorsi Dao besar dan hukum magis, mengubah nasib semua makhluk hidup di dunia. Gemuruh, fluktuasi universal diluncurkan, menciptakan kesengsaraan yang dapat menghancurkan ratusan demi ratusan dunia abadi. Dao surga sangat marah, dan segera menciptakan awan kesengsaraan yang akan menyebabkan hati para dewa yang hancur menjadi dingin. Namun, begitu buah Dao tak bernasib muncul di atas kepala Yang Qi,
musik berdenyut lembut bergema dan memicu transformasi instan di antara awan kesusahan. Begitu musik menyentuh salah satu awan kesusahan, itu menjadi awan keberuntungan yang dipenuhi dengan roh dewa dan pejuang kekuasaan. Sebanyak semut, semuanya bersujud dalam ibadah, dikelilingi oleh pemukulan drum dan musik abadi lainnya. Seolah-olah awan kesengsaraan terinfeksi oleh semacam wabah, karena satu demi satu berubah menjadi awan keberuntungan. 3. Itu adalah pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam segala hal. Sepanjang sejarah, tidak pernah ada situasi di mana awan kesusahan berubah menjadi awan keberuntungan. Dan itu adalah hasil dari pembentukan buah dao tak bernasib yang Qi. Itu bisa mengubah bencana paling mengerikan menjadi keberuntungan. Itulah yang dihasilkan dari mengendalikan kekuatan takdir. Itu bisa menumbangkan kekuatan semua karma, menyebarkan kabar baik kepada semua makhluk hidup, dan menghindari semua malapetaka. Saat awan keberuntungan berkumpul di atas, musik yang indah, cahaya bijak, dan nyanyian pujian bergema di atasnya seolah-olah Mahadewa yang berdaulat dari banyak surga memberkati semua ciptaan. Itu berhasil. Awan keberuntungan mengalir ke dalam dirinya, memasuki hati daunnya, menjadi bagian darinya, dan mengisinya dengan sensasi kekuatan. A3. Jeritan seorang wanita tiba-tiba bergema saat Dewi Harta Karun dari surga Harta Karun Agung muncul di genggamannya. Tidak perlu teriakan konyol seperti itu, katanya. Aku tidak akan melakukan apapun padamu, selama kamu mengikuti instruksiku. Oke, Goddess Tracer berseru. Biarkan aku pergi, dan aku akan melakukan apapun yang kau mau. Aku penipu, aku bisa membodohi siapa saja untukmu. Apakah begitu mengingat Anda penipu adalah scammers ahli? Bagaimana mungkin saya bisa mempercayai Anda benar-benar tidak mungkin untuk mengatakan berapa banyak plot licik dan intrik yang ada di dalam dirinya. Oleh karena itu, dia mengulurkan tangan, menjepit tangannya di atas kepalanya, dan memanfaatkan kekuatan buah daunnya yang tak bernasib. Seketika, gambar terdistorsi mulai bangkit, melolong dan berteriak menantang. Yang Qi melahap mereka, dan segera hati daunnya mendapatkan sensasi penuh dengan plot licik dan intrik. Dewi Harta Karun menggeliat sebentar, lalu menjadi lemas, sepertinya tidak bisa mengangkat satu jari pun. Teror memenuhi matanya saat dia menyadari bahwa meskipun dia masih memiliki semua sihirnya dan dia masih seorang dewa yang berinkarnasi, kemampuannya untuk merencanakan telah hilang. Dan kepalanya terasa seperti terbelah. Kamu mengambil konstitusi penipuanku. Tapi bagaimana caranya saya terlahir sebagai penipu? Seluruh hidupku terdiri dari menipu orang. Yang penipu lahir karena mereka memiliki energi vital prasurga dari kekacauan awal itu sendiri, penuh dengan plot licik dan intrik. Saya baru saja mengekstrak energi vital pre-heaven itu, mengembalikan konstitusi Anda ke orang normal. Itu adalah sesuatu yang baru saja saya pelajari caranya. Sekarang Yang Qi adalah penghancur dao tahap ke-9 dengan buah dao yang tak bernasib, banyak seni energinya telah mencapai tingkat yang lebih ajaib. Misalnya, dia baru saja mengekstrak konstitusi penipuan dan menambahkannya ke dirinya sendiri, memberinya sejumlah kemampuan baru. Dan sekarang, mantan penipu yang adalah Dewi Harta Karun telah kehilangan asetnya yang paling berharga, yang langsung menghantam semua berbagai ambisinya. Bagaimana menurutmu, Dewi Harta Karun sekarang Anda akan menjadi budak bagi saya, membuat harta magis. Lakukan dengan baik selama beberapa ratus tahun dan saya akan menjadikan Anda warga negara biasa. Ingat, bagaimanapun, Anda harus bekerja keras. Jika tidak, saya tidak akan memberi Anda kebebasan. Omong-omong, saya sangat menyadari bagaimana Anda menipu saya tentang situasi dengan segel di hati. Yang mengatakan, saya sudah membuat kesepakatan dengan Brahma, dan sekarang tidak ada yang akan membuka segel itu. Bagaimanapun, mengingat bagaimana Anda berkomplot melawan saya, fakta bahwa saya tidak menjadikan Anda yang terendah dari yang terendah di antara wanita sebenarnya adalah kebaikan. Dengan mata melotot marah, Dewi Harta Karun berteriak, lupakan saja. Aku adalah dewa yang berinkarnasi. Saya harus memiliki posisi tinggi. Yang Qi mendengus dingin. Yah, jika kamu menolak untuk melakukan hal-hal dengan cara yang mudah, kami akan melakukannya dengan cara yang sulit. Kakak sulung. Di sini, kakak sulung Yang Qi dari Invincible Society muncul. Dia sekarang adalah penghancur dao dengan 9 kelurusan, hampir menjadi seorang Godmid. Dia telah dipercayakan untuk mengawasi Cruiser of Civilization. Meraih Goddess Tracer di lehernya, dia mengangkatnya dan berkata, aku akan memberi pelajaran pada wanita ini. Dia adalah Grandmaster penempaan harta karun, jadi jika dia tidak menghasilkan banyak harta magis setiap hari, aku akan memastikan dia menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Bagus, jawab Yang Qi. Juga, asimilasi surga harta karun yang mulia.
Aku meninggalkan segalanya di tanganmu. Saya seorang Dao Demoliser sekarang, dan memiliki 9 sub-level untuk ditangani. Kakak sulung menghilang ke kedalaman pesawat ruang angkasa, dan Yang Qi lebih memikirkan rencananya yang akan datang. Kemudian dia menuju ke arah Liga Pertahanan Dao. Dia baru saja menghabiskan sekitar 1 tahun dalam sesi kultivasinya, dan yang sangat mengejutkannya, perang antara Liga Pertahanan Dao dan dunia masa depan sebenarnya telah melebar cakupannya. Sekarang sepertinya akan lebih mudah untuk menyusup ke Liga Pertahanan Dao dan menunggu sampai saat yang tepat dari kekacauan untuk mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Sekarang, Yang Qi menyadari bahwa dia adalah pertanda kejahatan bagi organisasi manapun yang dia ikuti. Apapun kelompok baru yang dia ikuti selalu tampak ditakdirkan untuk dihancurkan. Di dunia fana, itu dimulai dengan institut demi immortal benua kaya subur, yang akhirnya benar-benar dihilangkan. Kemudian, Kolegium Kaisar Titan, yang ia musnahkan keberadaannya. Bahkan surga Kaisar Titan secara keseluruhan tidak ada lagi. Dia sekarang sangat akrab dengan proses bergabung dengan beberapa kelompok sebagai individu yang rendah dan tidak penting. Jika dia memulai dengan menyerang dari atas untuk merebut kekuasaan, para pemimpin jelas akan melawannya dan membuat segalanya menjadi sulit. Tetapi dengan perlahan-lahan meningkatkan kultivasinya dan memenangkan persetujuan dari atasan, ia dapat mengkonsolidasikan kekuasaan dan akhirnya menggulingkan kepemimpinan. Waktunya untuk memulai. Dia mengirim Cruiser of Civilization ke dalam God Legion Paradise-nya, di mana ia akan terus menyala dan menjadi lebih ajaib. Segera, itu akan jauh lebih berguna daripada item dewa manapun. Yang Qi terbang melintasi alam semesta sampai dia melihat banyak dunia abadi yang terhubung bersama dalam aliansi. Ada dunia di peringkat ke-20, ke-10, dan bahkan beberapa di peringkat ke-5 atau ke-6, semuanya dirangkai untuk menciptakan garis pertahanan seperti lautan yang sangat luas. Tidak mungkin untuk mengatakan berapa banyak jumlahnya. Tapi mereka membentang triliunan demi kuadriliun tahun cahaya, menciptakan benteng pertahanan yang bahkan dunia masa depan pun tidak bisa hancurkan. Faktanya, dunia abadi Brahman dan kekuatan dunia masa depan sebenarnya dikelilingi di semua sisi. Sayangnya, mereka membentuk monster raksasa dari sebuah organisasi yang ekspansinya masih belum bisa dihentikan. Bahkan dunia abadi peringkat 20 tidak aman dari serangan dan kehancuran, dan itu belum lagi dunia peringkat rendah. Yang Qi bisa merasakan energi mengerikan yang disebabkan oleh kehancuran berapi-api di tempat-tempat seperti itu, dan itu sangat kuat hingga hampir cair. Dia mengulurkan tangan dan energi vital berkumpul di tangannya, tampaknya mengalir dengan darah. Di depan, dia melihat banyak kapal perang dari dunia masa depan. Mereka diawaki oleh pejuang masa depan, yang terkunci dalam pertempuran dengan para ahli dari dunia abadi. Mungkin pada awalnya, para ahli ini semuanya dimulai sebagai umpan meriam. Namun berkat pelatihan pertempuran yang sebenarnya, mereka menjadi petarung top. Yang Qi menyesuaikan auranya sehingga dia tampak seperti Dao Demoliser tahap ke-9 biasa, lalu menuju ke garis belakang pasukan Liga Pertahanan Dao. Berkat tahun pertempuran yang intens, kekuatan Liga Pertahanan Dao sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya, mampu bertahan saat para ahli top mereka menghadapi para ahli top dari dunia masa depan. Wow, sekarang saya mendekati garis depan, kehendak ilahi dari puluhan ribu ahli sedang memindai saya. Untung aku bisa menyembunyikan identitasku. Benar saja, kehendak ilahi dari banyak ahli menjaga seluruh area di bawah penguncian yang ketat. Sungguh menakutkan betapa seriusnya mereka mengambil pertahanan. Tentu saja, kehendak ilahi bahkan tidak berhenti saat mencapai Yang Qi. Dia adalah Dao Demoliser tahap ke-9 yang sangat sedikit, bahkan bukan Godmid. Ada begitu banyak individu tingkat rendah seperti itu yang berbondong-bondong untuk bergabung dengan Liga Pertahanan Dao sehingga mereka hampir tidak dapat dihitung. Sekarang, konflik dengan dunia masa depan telah mempengaruhi dunia abadi yang tak terhitung jumlahnya. Dengan demikian, banyak makhluk abadi melangkah maju untuk melawan gangguan para pejuang masa depan. Lagi pula, menebang Future One dalam pertempuran akan memberikan manfaat yang sangat besar. Energi intisari seseorang akan meningkat secara dramatis, dan konstitusi masa depan seseorang dapat meningkatkan gen dan tingkat kultivasinya sendiri dengan cara yang tak tertandingi. Dan itu belum lagi mekanisme yang bisa didapat, yang semuanya adalah harta berharga ilmu pengetahuan dan teknologi dari masa depan. Manfaatnya sangat besar. Yang Qi melihat makhluk abadi di mana-mana, termasuk perwira abadi, jenderal, markuise, dan leluhur. Banyak dari mereka memiliki ekspresi gembira di wajah mereka. Apakah kamu mendengar bahwa setelah bergabung dengan Liga Pertahanan Dao, si Anu akhirnya melawan iblis-iblis dari masa depan? Dia membunuh benda itu dan mengambil Mesya yang kuat sebagai jarahan.
Dia juga mendapat konstitusi Future One. Setelah itu, Liga Pertahanan Dao memutuskan untuk merawatnya sebagai pemimpin. Ya, aku dengar, ada beberapa anak pang dari sekte kami yang bergabung sebagai umpan meriam, tetapi karena kebetulan, dia berhasil menemukan iblis-iblis masa depan dan ahli abadi yang saling membunuh dalam pukulan terakhir pertarungan. Pang itu masuk, mengambil energi intisari dan harta magis mereka, dan langsung dipromosikan. Sekarang dia terus-menerus memerintah kami, dan saya tidak bisa lebih marah lagi. Ayo pergi, kita perlu bergabung dengan Liga Pertahanan Dao juga. Bayangkan saja semua jarahan yang bisa didapat di medan perang. Aliran abadi menuju bergabung dengan Liga Pertahanan Dao. Selanjutnya, daerah yang jauh di belakang garis depan dipenuhi dengan kota-kota yang tak terhitung jumlahnya yang dikhususkan untuk perdagangan. Semuanya ramai. Karena perang, aliansi dunia abadi yang tak terhitung jumlahnya telah menekan prahara spasial, dan mengusir atau membunuh iblis atau binatang buas yang berkeliaran. Bepergian sekarang sangat aman, selama seseorang menjauh dari garis depan. Pada titik tertentu, Yang Qi memeriksa medali warisannya dan jantungnya berdebar kencang saat menyadari bahwa Tuan Muda Daun ada di suatu tempat di Liga Pertahanan Dao. Yang Qi tahu dia harus tetap waspada sepenuhnya. Tuan Muda Daun berasal dari surga Tusita peringkat 33, dan jelas akan memiliki posisi yang sangat tinggi dalam aliansi. Yang paling pasti, dia telah menonjol dalam pertempuran dengan dunia masa depan dan telah diambil oleh beberapa entitas yang maha kuasa. Mungkin dia bahkan telah menjadi penatua di Liga Pertahanan Dao pada saat ini. Saat Yang Qi memasuki lautan dunia abadi, energi vital dan hukum magis tumbuh lebih kuat dan dia melihat formasi mantra yang kuat dan mematikan di mana-mana. Para abadi yang mengawaki formasi mantra mengenakan berbagai pakaian. Beberapa mengenakan jubah abadi, yang lain mengenakan baju besi, dan beberapa bahkan berterbuka dada. Tetapi mereka semua memiliki simbol magis emas yang bersinar di dahi mereka yang bertuliskan Dao, yang menunjukkan bahwa mereka adalah anggota resmi Liga Pertahanan Dao. Berhenti. Seseorang berteriak. Siapa yang ke sana? 9 anggota berpangkat rendah bergegas maju untuk memblokir jalan Yang Qi, penuh dengan niat membunuh. Kapten mereka memiliki 8 garis di jantung daunnya, dan mengingat Yang Qi tidak memilikinya, pria itu jelas berperingkat jauh lebih tinggi menurut cara umum melakukan sesuatu. Karena itu, pria itu tampak penuh keberanian saat dia memelototi Yang Qi dan berkata, siapa kamu di sini untuk check-in ingin bergabung dengan Liga Pertahanan Dao pertama? Anda perlu menjalani pemeriksaan latar belakang untuk memastikan Anda bersih. Halo teman-teman, saya dari Dragon Folk, namanya Dragon Pro Deaven. Saya telah mendengar tentang Liga Pertahanan Dao yang terkenal, dan bagaimana Anda melawan iblis-iblis dari dunia masa depan. Saya datang ke sini untuk pelatihan, dan semoga ada keberuntungan yang akan membantu saya mencapai level Godmid. Teman-teman, bisakah Anda memberi saya beberapa saran tentang apa yang harus dilakukan? Saya akan sangat menghargainya. Begitu Yang Qi mengarang cerita tentang menjadi salah satu Dragon Folk, dia memikirkan surga bangga untuk beberapa alasan. Jadi dia memutuskan untuk menyebut dirinya Naga Proudeaven, yang terdengar seperti nama yang sangat perkasa dan mendominasi. Sebelum kapten atau anak buahnya bisa bereaksi, Yang Qi mengulurkan tangan dengan penuh semangat untuk menghasilkan bungkusan yang dibungkus. Di dalamnya ada 9 harta magis yang berdenyut dengan keilahian virtual. 9 harta magis ini diciptakan oleh seorang patriark Dewa Temperet dari klan saya. Itu adalah 9 pedang penakluk iblis naga langit. Mereka kuat, tapi jujur, saya tidak bisa menggunakannya. Saya ingin menawarkannya kepada Anda 9 sebagai hadiah. Apa harta karun ajaib yang dibuat oleh Dewa Temperet? Kapten mengambil bungkusan itu dan mengeluarkan 9 pedang, yang berkilauan dan berdenyut dengan keilahian virtual. Mempertimbangkan bahwa dia hanya seorang penghancur, dia jauh lebih lemah daripada Godmid manapun, jadi harta yang ditempa oleh individu seperti itu akan menjadi hal yang hanya bisa dia impikan. Seketika, senyum muncul di wajahnya dan dia memandang Yang Qi seolah-olah mereka adalah teman dekat. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia berkata, saudaraku, kamu jelas individu yang luar biasa untuk memberikan barang-barang spektakuler seperti ini sebagai hadiah. Dan Anda sebenarnya berasal dari klan kuno dan terhormat. Tidak ada masalah sama sekali. Selamat datang di Liga Pertahanan Dao. Kami akan dengan senang hati membantu Anda menemukan tempat di sini. Sesederhana itu, Yang Qi membagikan 9 pedang penakluk iblis naga langit untuk membeli jalannya ke Liga Pertahanan Dao. Dan itu berhasil. Seringkali, mengolesi telapak tangan adalah cara terbaik untuk maju. Itu seperti pepatah kuno Raja Neraka mudah dihadapi, tetapi iblis kecil sulit ditangani. Biasanya, iblis kecil menangani urusan sehari-hari,
dan jika Anda tidak menganggapnya serius, itu bisa menyebabkan bencana. Tapi perlakukan mereka dengan baik, dan mereka akan membuat jalan Anda mulus. Seperti yang dia duga, kelompok ini menawarkan untuk menjamin dan membantunya. Faktanya, mereka segera mulai memperlakukannya seperti keturunan penting dari klan aristokrat yang seharusnya. Meskipun dia seharusnya datang untuk pelatihan, dia mengerti cara kerjanya dan segera mencoba mencari teman. Semua orang menyukai orang-orang seperti itu. Sekarang saatnya untuk melanjutkan dengan bagian selanjutnya dari tindakan. Yang Qi melepaskan beberapa sifat dasar dari Godfish 8 suku dan menggunakannya untuk mengetuk kapten, yang terhuyung mundur sebagai hasilnya. Segera, ekspresi penghinaan terselubung kapten sebelumnya diganti dengan penghormatan dan penghormatan. Di dunia abadi, rasa hormat ditawarkan kepada yang kuat. Beberapa saat sebelumnya, tim kecil yang terdiri dari 9 orang ini menganggap Yang Qi hanyalah seorang bangsawan muda dari klan aristokrat yang mengandalkan dukungan keluarganya untuk maju di dunia. Mereka bahkan mempertimbangkan untuk mengambil keuntungan darinya dalam beberapa cara. Tapi sekarang setelah mereka menyadari bahwa dia mengetahui beberapa rahasia kuno dari Dragon Folk yang kuat, Godfish 8 suku, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketakutan. Dan mereka tidak berani melakukan apapun untuk menyinggung perasaannya. Dengan hampir tidak ada pekerjaan sama sekali, Yang Qi pada dasarnya menjadi pemimpin baru dari kelompok kecil mereka, mampu mengeluarkan perintah apapun yang dia inginkan dan membuat mereka mengikuti tanpa ragu-ragu. Tentu saja, beberapa alasannya adalah karena dia telah memperoleh kekuatan dari Yang Penipu dan Yang Menginspirasi. Sekarang butuh sedikit usaha untuk meyakinkan orang untuk mengakui kesetiaan. Tuan Muda Naga Proudiafen, kami adalah murid dari Sekte Dewa 9 yang dari dunia abadi tertinggi peringkat 26. Ini adalah sekte yang sangat bergengsi, dan kami memiliki banyak kekuatan di Liga Pertahanan Dao. Saat ini, kami dapat membawa Anda untuk melihat salah satu tetua Godmit dari sekte kami, yang bertanggung jawab langsung atas tim kami. 1. Benar, Tuan Muda Naga, kata salah satu murid perempuan. Anda akan mendapatkan banyak keuntungan dengan bergabung dengan kami. Jelas, dia berusaha keras untuk mendapatkan sisi baik Yang Qi. Baik, kata Yang Qi sambil mengangguk. Jika saya bisa naik sedikit di peringkat klan saya melalui pelatihan ini, maka saya akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua. Dengan itu, mereka membawanya ke dunia abadi tertentu, dan sebuah kuil yang halaman luarnya dipenuhi dengan bermacam-macam pembudidaya secara acak, jelas orang-orang yang datang dengan harapan bergabung dengan Sekte Dewa 9 yang dan bertarung dengan pejuang masa depan untuk Dao. Liga Pertahanan. Tentu saja, Yang Qi tahu bahwa orang-orang ini akan diperlakukan tidak lebih dari umpan meriam. Berbaris, semuanya, berbaris. Teriak salah satu murid dari Sekte Dewa 9 Yang. Bersiaplah untuk diperiksa. Anda perlu membuktikan kepada Patriark bahwa Anda kuat dan berguna, dan bahwa Anda benar-benar dapat melawan pejuang masa depan. Para calon rekrutan tidak berani menyuarakan kemarahan mereka karena dibentak dan dicaci maki seperti anak-anak. Sebaliknya, mereka dengan patuh berdiri di sana. Setelah melihat Yang Qi mendekat, beberapa murid yang sangat kejam mendekat dan berkata, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Anda tidak diperbolehkan di dalam kuil. Mencari untuk mati. Jika Anda mengambil langkah lain, kami akan menebas Anda. Ayo, teriak Kapten Tim, bergegas maju untuk berdiri di antara Yang Qi dan rekan-rekan muridnya yang kejam. Sambil tersenyum pada murid yang baru saja berbicara, dia berkata, tenang, saudara muda Yang. 2. Yah, kalau bukan kakak Zen. Jawab murid itu sambil menyipitkan matanya. Apa? Kamu membawa orang ini untuk secara pribadi melihat Patriark? Itu benar, jawab Kapten. Ini adalah Tuan Muda Naga Proudiafen. Dia bukan orang biasa, dan Patriark pasti perlu melihatnya secara langsung. Anda benar-benar, secara positif tidak boleh menyinggung perasaannya. Oh, murid-murid lain tampaknya tidak percaya pada Kapten. Tetapi sebelum hal lain terjadi, Yang Qi menghasilkan harta magis lain yang ditempa oleh seorang Patriark Godmit, mutiara yang dipenuhi dengan kilat dewa. Teman-teman dari Sekte Dewa 9 Yang, tolong, ambil hadiah perkenalan ini. Setelah menaklukkan surga harta karun mulia peringkat ke-13, Yang Qi telah memperoleh cukup banyak koleksi harta magis. Meskipun Sekte Dewa 9 yang berasal dari dunia abadi peringkat 26, dunia abadi itu adalah tempat yang sangat besar dengan populasi yang sangat besar dan kurangnya sumber daya. Itu seperti biara dengan banyak biarawan tapi tidak banyak bubur. Bukannya setiap murid dari sana akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan item yang ditempa oleh seorang Patriark Godmit. Mata saudara muda yang melebar saat melihat mutiara itu, dan dia mengulurkan tangannya dengan mengundang. Tolong,
Tuan Muda, ikutlah denganku untuk melihat Patriark. Setelah Anda, Tuan Muda. Dengan sangat sopan mereka mengantar Yang Qi ke dalam. Itu segera menyebabkan dengungan percakapan di antara murid-murid lain yang menunggu di luar, yang segera mengancam akan berubah menjadi keributan. Namun, para murid dari Sekte Dewa Sembilan yang dengan cepat membungkam mereka. Jika ada yang berani membuat keributan, Anda akan ditendang keluar. Apakah kalian ingin menjadikan dirimu musuh Liga Pertahanan Dao? Hei kau, kesini. Mereka menangkap salah satu pengeluh yang sangat keras, mengikatnya, dan mencambuknya dengan cambuk. Dia berteriak menyedihkan untuk waktu yang lama sebelum pingsan. Yang Qi melihat, dan menggelengkan kepalanya. Itulah nasib yang menunggu pembuat onar. Faktanya, jika dia tidak mengolesi telapak tangan dengan harta magis, dia mungkin juga akan menderita. Untungnya, dia sekarang sedang dalam perjalanan untuk melihat Patriark Gatmit secara langsung. Di dalam kuil, Yang Qi melihat Patriark, Dewa Pelihat Divisi Pertama yang duduk di sana dengan mata tertutup, mengolah seni energinya. Pada titik ini, Yang Qi dapat dengan mudah membunuh 100 Dewa Pelihat hanya dengan menghembuskan napas. Namun, dia tidak ingin membuat terlalu banyak keributan sekarang. Saat mereka masuk, Patriark membuka matanya dan berkata, "Apa yang terjadi di sini? Saya mengatakan kepada Anda untuk memilih yang terbaik dari yang terbaik dan meminta mereka berkumpul di luar. Mengapa Anda membawa orang ini ke sini?" Meskipun menjadi Gatmit, jelas bahwa pria ini tidak memegang posisi yang sangat mengesankan dalam Sekte Dewa Sembilan Yang. Dalam Sekte dari Dunia Abadi peringkat 26, level Gatmit akan menjadi penting, tetapi tidak harus berperingkat sangat tinggi. Patriark, salah satu murid berkata, ini adalah Tuan Muda Naga Proudeaven, yang memiliki darah Dragon Folk dan berasal dari klan yang sangat penting. Dia ingin bergabung dengan Sekte Dewa Sembilan Yang. Dia sangat kuat. Murid lainnya berkata, Patriark, tolong nilai dia. Bagus sekali. Darah Dragon Folk itu pasti membuat Anda unik di antara yang abadi. Mari kita lihat seberapa kuat kamu. Sang Patriark melambaikan jarinya, mengirimkan aliran energi pedang yang menyilaukan. Yah, pikir Yang Qi, inilah yang saya harapkan dari seorang Gatmit dari Dunia Abadi peringkat 26. Dia pasti lebih kuat dari rata-rata Gatmit. Energi pedang itu sangat tajam. Mengepalkan tangannya, dia berkata, 8 Tribes Godfish. Seberkas cahaya terang melesat keluar, energi sejati dalam bentuk naga yang menyebabkan ledakan teredam berdering saat menghancurkan energi pedang. Apa Patriark Gatmit bergumam, tampak terkejut. Dia tidak pernah bisa menduga bahwa rekrutan baru ini akan begitu kuat. Dengan itu, dia melanjutkan untuk melepaskan beberapa serangan lagi. Yang Qi menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya dan hanya menggunakan 1/100.000 dari kemampuannya dengan 8 Tribes Godfish. Bahkan itu sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan semua energi pedang. Bagus sekali, kata sang Patriark, bangkit berdiri. Itu adalah Godfish 8 suku, seni energi kelas dewa. Saya hampir tidak percaya Anda telah mengolah 4 dari mereka. Dan saya tahu bahwa Anda sebenarnya menahan diri. Saya akan mengatakan bahwa Anda jelas mampu berselisih dengan Patriark Dewa Pelihat Divisi Pertama dari Dunia Abadi peringkat ke-20. Dan basis kultivasi Anda hanya tahap ke-9 Dao Demolishing. Kamu benar-benar jenius, dan dari klan Dragon Folk aristokrat apapun kamu berasal, itu jelas di luar kebiasaan. Kamu menyanjungku, Patriark. Terima kasih banyak. Sayangnya, bencana telah melanda, dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk melawan dunia masa depan. Mereka ingin membuang Dao Surga dan karma itu sendiri ke dalam kekacauan. Jika mereka berhasil, kita tidak akan bisa berlatih kultivasi, dan akhirnya, seluruh langit dan bumi akan turun ke pemusnahan nirwana. Ini benar-benar bencana. Sebagai seseorang yang mengolah Dao keabadian, saya ingin melawan iblis-iblis malang ini, jika tidak ada alasan lain selain untuk menyelamatkan diri saya sendiri dan semua orang. Kata-kata Yang Qi cukup dipenuhi dengan kebenaran dan inspirasi. Sekte Dewa Sembilan yang terkenal di mana-mana, dan aku selalu mengaguminya. Saya membawa hadiah dari leluhur klan saya, dan jika Anda pikir Anda bisa memanfaatkannya, saya akan dengan senang hati memberikannya kepada Anda. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, Yang Qi menghasilkan Ra Iblis Surga. Sang Patriark tampak tercengang. Itu adalah Ra Iblis Surga yang diciptakan dari energi intisari Dewa Temperet. Ini memiliki keilahian virtual. Untuk membuat sesuatu seperti itu, kamu harus membunuh Iblis Surgawi Temperet God dengan satu pukulan bersih, lalu menyegelnya untuk memastikan dia tidak menggunakan kemampuan divine khusus untuk menghancurkan tubuhnya sendiri. Hanya dewa yang berinkarnasi yang bisa melakukan hal seperti itu. Sebenarnya,
Ini dibuat oleh salah satu dewa hancur dari klan saya, kata Yang Qi dengan bangga. Patriark Gatmit mengangguk dan mengukur Yang Qi lagi. Aku menerima hadiahmu yang luar biasa ini. Ini akan banyak membantu dalam mendapatkan pencerahan tingkat Dewa Temperet. Mengingat Anda telah menawarkan untuk bergabung dengan Sekte Dewa Sembilan Yang dan membantu melawan pejuang masa depan, saya akan memastikan bahwa Anda tidak kecewa dengan apa yang terjadi. Kami adalah salah satu faksi terpenting di Liga Pertahanan Dao. Pemimpin kami, Sekte Nine Yangs, adalah Dewa Kekacauan Divisi ke-9, yang hampir mencapai tahta tanpa kematian. Dewa Kekacauan Divisi 9, Yang Qi berpikir, menggigil. Tidak mungkin aku bisa berurusan dengan orang seperti itu sekarang. Seberapa kuat dia? Aku bertanya-tanya. Karena bagaimana Liga Pertahanan Dao telah memimpin dalam melawan dunia masa depan, itu ditakdirkan untuk tumbuh jauh lebih kuat, dan pada akhirnya akan menjadi kekuatan utama dalam jutaan demi jutaan dunia abadi yang tersebar seperti pasir abadi melalui semesta. Memiliki status tinggi dalam aliansi itu akan sangat bermanfaat bagi Yang Qi. Dan dengan memberikan Patriark Gatmit ini arah, ras surga setan, Yang Qi telah memperoleh teman baru yang pasti akan berguna di masa mendatang. Selanjutnya, Dragon Pro Deaven, kamu adalah anggota Liga Pertahanan Dao. Ini simbol identifikasi ajaibmu. Seberkas cahaya keemasan melesat ke dahi Yang Qi, menciptakan simbol yang bertuliskan Dao. Itu tidak memiliki kekuatan sendiri dan hanya tanda identifikasi. Apakah kamu ingin pergi sekarang untuk melawan beberapa pejuang masa depan atau apakah Anda ingin mengamati beberapa pertempuran terlebih dahulu untuk melihat apa yang Anda hadapi? Saya akan menunggu sebentar sebelum menghadapi prajurit masa depan, kata Yang Qi. Saya ingin pertama-tama melihat seberapa kuat mereka, dan membiasakan diri dengan Liga Pertahanan Dao. Apapun yang Anda inginkan. Pria, datang. Atur pusat ritus bagi Tuan Muda Naga Pro Deaven untuk mengerjakan kultivasinya. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?